Dua adalah untuk obstruction of justice. Yang untuk obstruction of justice ini agendanya apa untuk terdakwa Irfan Widianto? Ya, selamat pagi, Pak Skalis dan juga saudara. Kalau untuk perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini memang diagendakan hari ini menghadirkan saksi ataupun juga ahli yang meringankan untuk Irfan Widianto. Karena memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan dari kasus perintangan penyidikan sendiri, ini sudah melewati beberapa persidangan, bagaimana kemudian pada pekan lalu terdakwa Ferdy Sambo ini juga sudah memberikan kesaksian untuk beberapa terdakwa perintangan penyidikan yang lain, artinya sudah dikonfrontir. Nah, ketika sudah melewati beberapa persidangan, baik itu saksi dari jaksa penuntut umum, ahli dari penuntut umum, kemudian juga mendengarkan kesaksian dari masing-masing terdakwa dikonfrontir, maka jatahnya yang sekarang adalah mendengarkan bagaimana keterangan-keterangan ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum ataupun juga yang diharapkan bisa datang dari pihak terdakwa atau saksi at charge yang nantinya bisa meringankan. Tetapi memang biasanya Irfan Widianto ini menjalani proses persidangan ini di menjelang akhir pekan, ini pada hari Kamis ataupun juga hari Jumat. Jadi informasi terakhir yang kami peroleh dari kuasa hukum Irfan Widianto ini memang menyebutkan bahwa ada ahli yang tidak bisa hadir. Kalau kita lihat bagaimana jalannya persidangan pada beberapa persidangan lain, ketika ahli ini tidak bisa dihadirkan, maka persidangan akan ditunda. Apakah ditunda 1 pekan atau ditunda pada hari yang berbeda? Karena untuk mempercepat jalannya persidangan untuk perkara perintangan penyidikan sendiri yang biasanya hanya dilaksanakan selama 2 hari, majelis hakim ini memberikan keleluasaan waktu di mana persidangan ini juga dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat, maka bisa jadi persidangan ini diundur masih dalam pekan yang sama tetapi dalam hari yang berbeda. Jadi kita masih menantikan apa seluruh ahli yang dijadwalkan hadir pada perkara perintangan penyidikan ini memang tidak bisa hadir seluruhnya atau ada beberapa yang bisa hadir. Nanti kita lihat ditunda atau akan tetap dilaksanakan. Pak Skalis. Oke, ini karena dimajukan menjadi awal pekan mengingat juga sidang utamanya yaitu untuk pembunuhan berencana Brigadir Yosua juga tinggal menunggu pembacaan tuntutan. Jadi setidaknya waktunya juga tidak seketat ketika ada saksi yang dihadirkan yang cukup banyak memakan waktu cukup panjang. Kita beralih sebentar Putu ke sidang yang ada di ruang sidang utama di belakang Anda yang tampaknya juga belum dimulai sampai siang hari ini. Yang akan dibacakan tuntutannya terlebih dulu siapa, Putu? Apakah Ricky Rizal terlebih dulu atau Kuat Maruf terlebih dulu? Sudah adakah informasinya? Ya, Pak Skalis, sampai dengan saat ini tentu itu menjadi kewenangan dari majelis hakim untuk mengatur siapa yang lebih dulu menjalani proses persidangan, apakah kemudian Kuat Ma'ruf atau kemudian juga Ricky Rizal. Tetapi yang pasti tadi saya mendapatkan informasi terbaru bahwa kemarin pekan lalu disampaikan sidang akan dimulai pada pukul 9.30, tetapi kalau tadi saya berbincang dengan kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf, Irwan, ini menyampaikan bahwa memang tadi ada permintaan dari jaksa penuntut umum untuk menunda waktu sidang beberapa jam. Jadi yang seharusnya dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat nantinya akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini juga merupakan permintaan dari jaksa penuntut umum meskipun tidak disampaikan secara detail kepada kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf apa yang menyebabkan jaksa penuntut umum ini meminta waktu terlebih dahulu. Apakah harus berdiskusi terkait dengan isi dari tuntutan atau kemudian juga mengatur waktu? Karena kalau kita lihat memang Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini merupakan pihak-pihak yang sebetulnya didakwa dengan pasal 340 tetapi perannya adalah ikut serta. Artinya bukan pelaku utama, bukan aktor intelektual. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian Ferdy Sambo sebagai aktor intelektual yang juga sudah mengakui menyusun skenario, kemudian juga memerintahkan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Eliezer, dan juga Putri Chandrawati untuk mengikuti skenario yang Ferdy Sambo buat begitu. Kita lihat Ferdy Sambo ini baru menjalani proses persidangan pada esok hari. Artinya tentu ini bisa menjadi pertanyaan. Apakah kemudian jaksa penuntut umum akan menunggu tuntutan untuk Ferdy Sambo terlebih dahulu yang merupakan aktor intelektual atau nantinya proses persidangan ini tetap berlanjut pada hari ini dengan membacakan hasil ataupun juga tuntutan untuk dua terdakwa yakni Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Yang kemudian bisa kita lihat memang kita tidak bisa menentukan Pak Skalis dan juga saudara ataupun juga membaca berapa lama
atau berapa berat tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum untuk Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Tapi kalau kita tarik ke belakang, kita lihat bagaimana dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum kemarin, ini disampaikan beberapa poinnya, yakni ikut serta menjalankan skenario mengetahui adanya tindak pidana dan tidak menghentikan tindak pidana. Bagaimana kemudian Kuatmaruf ini ada upaya untuk menutup jendela, kemudian pintu dan juga beberapa titik-titik di rumah Duren 3, kemudian tidak memberikan informasi kepada Joshua Huta Barat. Ricky Rizal juga hanya berjaga di pintu, tidak kemudian minta Joshua Huta Barat untuk meninggalkan lokasi, padahal sebelumnya sudah ditanya kesiapannya oleh Verdi Sambo apakah bersedia untuk kemudian melakukan proses penembakan atau eksekusi, dan ini kemudian ditolak oleh Ricky Rizal. Ini tentu yang nantinya akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum pada saat menyusun tuntutannya, dan ini juga nanti yang akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim apakah akan menerima seluruhnya tuntutan dari jaksa penuntut umum atau justru majelis hakim memiliki pertimbangannya sendiri. Karena kalau kita lihat kemarin bagaimana pada saat Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf ini memberikan kesaksian bersaksi sebagai terdakwa di ruang sidang, keduanya ini berkali-kali diminta oleh majelis hakim untuk berkata jujur dan menceritakan apa yang sebetulnya terjadi pada 8 Juli 2022. Jadi kita masih menantikan bagaimana kemudian jaksa penuntut umum ini akan membacakan tuntutannya pada hari ini, dimulai pada pukul 10.30 atau setengah 11 siang hari ini, Paskalis. Oke, jadi sebenarnya ada 3 poin kalau tadi saya simpulkan dari informasi Anda, Putu, bahwa tuntutan yang dikasih atau yang diberikan JPU adalah ikut serta mengetahui skenario dan juga tidak berusaha menghentikan dari kasus yang terjadi pada Juli lalu. Kita akan nantikan bersama 10.30 waktu Indonesia Barat rencananya akan dimulai sidang pembacaan tuntutan untuk Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf. Terima kasih banyak nih Putu Trisnanda. Kami nanti akan kembali kepada Anda untuk informasi terkini. Dan saudara, kita akan jeda sejenak, Breaking News Kompas TV segera kembali.